Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elza Mardian dengan NIM 200430888. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisa fundamental serta analisa teknikal dari saham BSDE atau dari PT Bumi Serpong Damai Tbk. Nah, di mana PT Bumi Serpong Damai Tbk bersama dengan anak perusahaannya bergerak pada bidang pengembangan real estate di Indonesia. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen real estate, properti, hotel, jalan tol, serta lain-lainnya. Perusahaan ini sedang mengembangkan BSD City, kawasan hunian terencana dan terintegrasi dengan fasilitas atau infrastruktur, fasilitas lingkungan, dan taman. Hal ini juga terlibat dalam operasi hotel, penyewaan ruang kantor, serta konsesi proyek jalan tol. Selain itu, perusahaan ini juga bergerak dalam pengembangan apartemen dan pusat perbelanjaan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1984 dan pada saat ini berkantor pusat di Kota Tangerang, Indonesia. Informasi selanjutnya mungkin untuk tahun pendirian sudah dibilang tadi tahun 1984 dan telah IPO sejak tahun 2008 dengan market cap 19,7 triliun dengan kepemilikan saham dari masyarakat sebesar 40,3%. Selanjutnya untuk sumber revenue berasal dari real estate sebesar 86,8% serta properti di angka 6,9% dan jalan tol di angka 6,3%. Nah, melihat dari kepemilikan saham tadi, masyarakat memiliki saham sebesar 40,3%, di mana ini memiliki saham di bawah emiten yang hitungannya sebesar 50%, di mana untuk ini merupakan privilege bagi emiten untuk mengendalikan kuasa perusahaan dibanding masyarakat itu lebih tinggi. Selanjutnya, mungkin kita langsung bahas saja kepada fundamental dari em, perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk. Untuk itu, saya akan share screen. Baiklah, bisa dilihat di sini untuk beberapa tahun terakhir dari tahun 2019, 20, 21, dan 22. Untuk pembanding mungkin kita menggunakan tahun 2021 dan 2022, di mana untuk posisi keuangannya bisa dilihat balance sheet untuk bagian kas itu mengalami peningkatan dari angka 7,6 miliar menjadi angka 10,5 miliar untuk kenaikannya. Selanjutnya untuk current asset juga mengalami peningkatan sebesar 2, sekian miliar. Untuk aset tetap juga, mohon maaf, untuk aset tetap di sini mengalami penurunan sekitar 1, sekian miliar dan untuk total aset di sini dihitung menjadi peningkatan menjadi 4, sekian miliar dari tahun 2021 yaitu 60,1 miliar. Nah, untuk current liabilities di sini mengalami peningkatan juga. Ini sebenarnya bisa dibilang menjadi PR bagi em, perusahaan ke depannya karena kan ini merupakan kewajiban yang akan dibayarkan oleh perusahaan di masa yang akan datang. Dilihat dari long term debt-nya juga mengalami peningkatan. Em, Selanjutnya untuk total keseluruhan kewajiban itu juga mengalami peningkatan sebesar 3, sekian miliar dari yang sebelumnya yaitu di angka 24,6 miliar sekian. Selanjutnya untuk equity sendiri itu mengalami peningkatan sekitar 1, sekian miliar dari sebelumnya angkanya 31, sekian miliar menjadi 32 miliar 4 sekian. Selanjutnya bisa dilihat juga untuk
laporan laba ruginya. Di sini untuk total sales mengalami peningkatan di mana dari 5,1 miliar meningkat menjadi 7,1 miliar. Untuk gross profit juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan namun cukup meningkat dari angka 3,3 miliar menjadi 4,4 miliar dan untuk operating profit itu juga mengalami peningkatan dari angka 1,6 menjadi 2,1. Nah, jika dihitung untuk net income-nya sendiri sebenarnya tidak mengalami peningkatan, malah terjadi penurunan dari angka di tahun sebelumnya yaitu 930 juta menjadi 918 juta sekian. Untuk arus kas itu bisa dilihat dari tahun sebelumnya, tahun 2021 di angka 3,1 dan di tahun 2022 di angka 2,9 dan itu mengalami penurunan dan untuk bagian operasinya. Untuk bagian investasi juga dilihat di sini mengalami peningkatan dari angka 123 juta menjadi 1,3 miliar. Nah, untuk finance atau pendanaan di sini mengalami penurunan di mana awalnya meningkat dari tahun 2020 ke 2021 di angka 6,1 miliar menjadi investasi pendanaannya menjadi eh, 1,5 miliar di tahun 2022. Kita lanjut kepada analisis valuasinya di sini untuk earning per share itu mengalami penurunan yang tidak jauh dari 59 menjadi 58 untuk nilai bukunya dari angka 1.465 menjadi angka 1.533. Nah, untuk per atau em, ini dilihat di angka di tahun sebelumnya yaitu sebesar 15,78 jika dibandingkan dengan angka di tahun 2020 ini cukup jauh yaitu dari angka 31,28 dan untuk di tahun sekarang yaitu di angka 16 persen. Nah, itu bisa dibilang jauh dari kata normalnya yaitu sekitar 20 sampai 25% angkanya. Namun jika dilihat dari eh, book value-nya itu dikatakan aman karena masih jauh di bawah angka 1. Selanjutnya DER yaitu di angka 0,84 untuk return asetnya itu 1,91 untuk equity-nya 3,77 dan seterusnya jika dilihat secara keseluruhan pertumbuhan dari tahun ke tahun itu mengalami fluktuasi yang sangat jauh di mana di tahun 2020 itu pandemi menjadi salah satu alasan kenapa mungkin sales jauh minus ke angka 18,8 dan di tahun 2021 itu mengalami peningkatan penjualan di angka 20,74 dan dilihat dan melihat kabar baiknya juga di tahun 2022 itu meningkat menjadi 38,29 untuk persentase penjualannya. Selanjutnya jika dilihat dari income bersihnya itu jauh merosot di tahun 2020 melihat dari tahun 2019 itu sangat tinggi di angka 285% dan langsung anjlok di angka 79% di tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021 di angka 98,2% dan kembali turun lagi untuk tahun 2022 itu di angka 1,34. Nah, bisa dilihat dari total aset juga mengalami fluktuasi yang signifikan terlihat itu bisa dilihat di tahun 2020. Namun pergerakan untuk total aset yang dimiliki perusahaan sekarang itu sekitar 6,6%.
Dan jika dilihat ini tidak baik bagi perusahaan dikarenakan peningkatan liabilities yang merupakan kewajiban yang akan dibayarkan ke depannya merupakan tanggungan atau PR lagi untuk para pemilik perusahaan di masa yang akan datang di angka 10,83 itu merupakan angka yang cukup tinggi untuk liabilities. Mungkin itulah share screen mengenai fundamental dari perusahaan Bumi Serpong Damai Tbk. Selanjutnya, jika dilihat untuk sektor saham ini merupakan sektor real estate atau properti ini bisa dikatakan bersifat siklikal, di mana siklikal ini merupakan situasi yang harus dipertemukan pada em, titik temu antara kebijakan serta kondisi makroekonomi secara global, di mana jika dilihat untuk posisi sekarang mungkin dikatakan bottom dan kemungkinan untuk dikatakan akan naik, akan bangkit lagi itu bakal bisa dikarenakan ekspektasi ke depannya untuk nilai bakal turn around jika kondisi sudah pulih dari em, dilihat tergantung pada kebijakan dan makroekonomi ke depannya. Untuk dilihat dari prospek sektor properti ini sangat signifikan peningkatannya menjadi nilai tambah dari tahun ke tahun. Dilihat dari kemarin situasi pandemi itu sangat chaos di ekonomi belahan dunia manapun. Namun untuk itu prospek sektor properti di tahun ini cukup meningkat dikarenakan kembalinya pulih pasca eh, ekonomi COVID-19. Dilanjutkan, peningkatan juga bagi industri properti di mana perbaikan kinerja keuangan yang bisa dilihat tadinya, walaupun ada beberapa bagian yang menjadikan PR dan tanggung jawab juga untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Adapun kebijakan pemerintah terbaru mengenai insentif PPNDP oleh pemerintah atas pembelian hunian baru. Nah, ini merupakan kabar gembira dan memberikan katalis positif tentunya di mana memberikan diskon PPN itu dapat mendongkrak keuangan bagi emiten sendiri. Nah, ini berlaku pada kuartal ketiga di tahun 2022 ini. Selanjutnya mungkin melihat dari tingkat suku bunga di Indonesia masih di tahap level terendah, di mana pengaruhnya itu kepada suku bunga KPR yang banyak disenangi oleh masyarakat. Karena rendahnya KPR tersebut, maka masyarakat banyak minat untuk melakukan pembelian properti atau perumahan di mana itu merupakan impian dari kalangan masyarakat untuk hunian di masa yang akan datang. Namun dilihat dari prospek lainnya, untuk kenaikan PPN juga di tahun ini dijadikan kebijakan baru bagi pemerintah menaikkan PPN dari 10% meningkat menjadi 11%. Dilihat dari angka mungkin hanya kecil, satu angka menambah PPN, namun jika dilihat dari sektor bisnisnya, di sini merupakan sektor properti, di mana sektor properti ini tidaklah murah untuk satu properti yang akan dibeli. Jadi untuk itu masyarakat mungkin agak sedikit ragu dan bimbang mengingat PPN yang meningkat ini. Namun di balik itu pemerintah juga memberikan insentif terhadap PPN em, yang dimana untuk pembelian hunian baru untuk menggiatkan masyarakat untuk mencoba membeli hunian real estate atau properti yang diimpikan. Selanjutnya untuk suku bunga dunia oleh Fed atau bank eh, bank di Amerika secara global itu akan berencana menaikkan suku bunga. Maka jika suku bunga meningkat, dilihat dari suku bunga di Indonesia itu cukup stabil dan rendah pada saat ini. Jika itu terjadi, harga properti juga akan ikut meningkat. Selanjutnya kita masuk ke analisis teknikal
di mana analisis ini mengenai fluktuasi angka yang bisa kita lihat per tanggal sekarang. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Baiklah, in, baiklah saya lanjutkan kembali. Selanjutnya yaitu analisis teknikal, di mana kita bisa melihat analisis teknikal ini kita bisa melihat melalui share screen yang akan saya tampilkan. Nah, bisa dilihat pada layar untuk pertanggal ini saya menggunakan ya Bumi Serpong Damai TBK. Bisa dilihat untuk kenaikannya itu tidak cukup tinggi jika dilihat dari harga dibukanya BSDE pada pertanggal ini yaitu di angka 9,35 dengan nilai 939,5 dengan nilai tertinggi yaitu 940 dan untuk terendah mencapai angka 920. Nah, diharapkan nanti close di angka 925. Namun jika dilihat di sini ini terus distribusinya terus meningkat dan naik berdasarkan pertanggal sekarang. Nah, untuk itu jika dilihat prospek besok jika masih berlanjut ini bisa bagus ditutup di angka 950 atau 940. Namun jika di bawah 9 em, 9230 atau 925 itu bisa berarti gagal. Nah, maka akan dilakukan konsolidasi kembali untuk memperhitungkan bagaimana di esok hari. Namun untuk target ini bisa mencapai 1000 itu akan lebih baik. Jika dilihat dari sini garis support and resistance-nya untuk support itu berada di angka 9. 9 ya, 9 dan untuk resisten itu bisa mencapai 9 atau sampai 1000. Itu harapannya. Nah, namun jika keadaan itu lagi support atau dilihat dari bulan ini support garis supportnya yaitu di angka 9,4. Nah, jika pada keadaan ini maka bisa dikatakan itu kita dapat membeli saham dengan harga terbaik. Nah, selanjutnya jika dilihat untuk resisten harga tertingginya untuk saat ini di angka 960-an. Nah, maka itulah saat yang tepat untuk menjual jika dilihat hanya per tanggal atau per bulan kita menghitungnya. Itu kembali lagi dari perhitungan yang dipakai harian, jam, atau bulan, atau mingguan sekalipun. Nah, jika dilihat dari bulan 6 ke bulan 11 itu ya harga tertinggi terletak di harga 1000. Maka dari itu mungkin itu adalah kesempatan yang bagus untuk menjual. Selanjutnya untuk analisis teknikal mungkin saya sudahi sampai di sini. Untuk itu mengenai tugas analisis fundamental serta analisis teknikal yang saya ambil yaitu dari Bumi Serpong Damai TBK atau dengan kode saham BSDE. Saya ucapkan terima kasih dan saya harapkan ini ke depannya bakal bisa meningkat dan bakal menjadi prospek yang bagus bagi para investor dan memilih pemilihan saham pada sektor real estate dan properti ini. Akhir kata saya Elza Mardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.